Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali belajar secara online. Kita masih membahas pelajaran 5, yaitu tentang sholat kewajibanku, hikmahnya sholat ya. Kalau kemarin kita bahas minggu lalu inti ibadah sholat ya. Sekarang kita masuk ke hikmahnya sholat yang bagian B dan C, praktik sholat ya. Kamu buka kembali buku cetak halaman 64 ya. Hikmah sholat. Sholat akan memberikan hikmah yang bermanfaat jika dilaksanakan dengan sempurna, memenuhi syarat dan rukun ya, kusud dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada hikmah sholat, diantaranya seperti berikut. Yang pertama, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, disiplin waktu. Yang keempat, hidup bersih. Yang kelima, hidup tertib dan teratur, bersikap rendah hati. Yang ketujuh, hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Yang kedelapan, hati menjadi tenang dan tentram. Yang kesembilan, membina kebersamaan, persatuan dan persaudaraan. Yang ke-10, memelihara diri dari perbuatan dosa. Ini adalah hikmah dari sholat ya. Jadi sholat memiliki hikmahnya seperti berikut ya. Kemudian sholat termasuk rukun Islam yang kedua ya. Sekarang buka lagi halaman 65, praktik sholat. Ayo kamu praktikkan gerakan sholat berikut ini ya. Lihat yang pertama urutannya ya. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, ke-10. Kita lihat yang pertama, keterangannya berdiri tegak menghadap kiblat ya. Kedua, takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar. Ini diangkat tangannya sambil membaca Allahu Akbar. Yang ketiga, meletakkan tangan di antara pusar dan dada, letakkan tangannya. Yang keempat, ruku sambil membaca Allahu Akbar. Ini gerakan ruku ya, tangan memegang lutut. Yang kelima, i'tidal sambil membaca sami Allahu liman hamidah. Ini ya, bangun dari ruku. Kemudian yang kelima, sujud sambil membaca Allahu Akbar ya, gerakan sujud Allahu Akbar ya, sujud. Kemudian yang ketujuh, duduk di antara dua sujud sambil membaca Allahu Akbar. Ini duduk di antara dua sujud. Yang kedelapan, duduk tasyahud awal sambil membaca Allahu Akbar ya, duduk tasyahud awal. Yang ke-9, duduk tasyahud akhir sambil membaca Allahu Akbar. Yang ke-10, salam ya. Jadi gerakan sholat dimulai dari takbiratul ihram, kemudian diakhiri oleh salam ya. Hikmah sholat salah satunya adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat tepat waktu dapat melatih kedisiplinan dan tanggung jawab. Sekarang buka lagi buku cetak halaman 66. Aku selalu berusaha menjalankan sholat tepat waktu. Ayo bekerja sama, amatilah dan ceritakan gambar di bawah ini. Kita lihat ya. Di sini ada kegiatan ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 ya. Diskusikan secara berkelompok. Setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok lain menyimak dan memberikan tanggapannya. Nah, ini hasil dari pengamatan kita ya. Sholat dan mengaji secara bersama-sama dapat mempererat kebersamaan dan persatuan ya. Oke, sekarang melanjut lagi ke buku halaman 67 dan 68. Insya Allah aku bisa. Coba beri tanda checklist pada kolom yang tepat ya. Kamu jawab dengan jujur. Aku berusaha melakukan sholat tepat waktu. Apakah selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah ya. Ini dijawab dengan kejujuran. Yang kedua, rajin sholat menjadikan diriku hidup bersih. Selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah. Yang ketiga, sholat menjadikan hidupku lebih teratur. Kamu isi ya. Aku bersikap rendah hati terhadap setiap orang. Yang kelima, aku mendoakan orang agar diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, aku rajin sholat dan takut melakukan dosa. Yang ketujuh, sesudah sholat hatiku merasa tenang. Yang kedelapan, aku senang sholat berjamaah. Yang ke-9, aku banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, dengan sholat aku dapat mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalian isi ya, jujur dari hati kamu sendiri. Sekarang kita lihat ayo berlatihnya. Ayo berlatih 1, pasangkan soal yang berada di sebelah kiri dengan jawaban
yang ada di sebelah kanan berikut. Buatlah garis penghubung di antara soal dan jawaban. Kita lihat di sini hikmah sholat dan penjelasannya ya. Hidup bersih, penjelasannya terbiasa menjaga kehidupan bersih. Di sini tarik garis ya, sesuai dengan penjelasannya. Hikmah dari hikmah sholat, kemudian penjelasannya. Nanti kamu tarik garisnya. Kemudian kita lanjut halaman 69 dan 70. Ceritakanlah pengalamanmu ketika melaksanakan sholat di masjid, di rumah, dan di sekolah. Apa yang kamu pelajari hari ini, kamu tulis di sini ya. Bagaimana perasaanmu selama belajar? Kemudian bagaimana perasaanmu jika selesai melakukan sholat? Di sini kamu isi ya dengan jawaban yang menurut kalian sesuai dengan hati, isi hati ya. Belajar di rumah, kegiatan bersama orang tua. Bagaimana pendapatmu jika kamu selalu melalaikan sholat? Nah, ini diisi, dijawab. Apa hikmah sholat menurutmu? Kamu jawab lagi. Setelah itu di sini ada kolom komentar. Tuliskan kegiatan anak di sekolah dan di rumah berkaitan dengan pelajaran ini. Ya, nanti kalian tulis di sini kegiatan yang ada di rumah saja ya. Minta komentar orang tuanya. Yang kalian lakukan di rumah, beri komentar kepada orang tua. Oke, cukup sekian pembahasan buku cetak tentang hikmah sholat ya. Ibu ucapkan semangat pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.